Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalan dulu ya kita hari ini. Nama saya Ibu Panjirati Suci, bisa dipanggil Bu Rati ya. Alhamdulillah sekali kalian sudah masuk di kelas 11 ya. Nanti saya akan mengampu pelajaran farmakologi ya. Jadi untuk obat-obatan dan mekanisme kerja dari suatu obat nanti kita bahas satu persatu di pelajaran farmakologi. Saya ucapkan uh, selamat untuk kalian yang sudah naik kelas 11 ya, dari kelas 10 ke kelas 11 ya. Oke, langsung saja sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, langsung saja berarti akan nge-share beberapa materi yang harus diperhatikan sama kalian ya. Sebentar. Ya. Ya. Kalau nantinya kalian kenal farmakologi, itu adalah juga jantungnya dari farmasi ya, kayak gitu. Nah, saya akan slideshow ya. Oke, ya. Udah perkenalan ya. Saya mengampu di ilmu farmakologi. Nah, silakan teman-teman atau absen ya. Absen di sini ya. Jadi nanti pun kalau kalian ini nggak bisa login di sini, nanti saya akan bantu di kolom komentar Facebook jenengan ya. Di kolom Facebook silakan klik link ini ya sebagai absen kalian. Nah, link ini bisa diisi sampai jam 9.40. Jika lebih dari jam seperti itu, maka link ini akan otomatis akan tertutup kayak gitu karena dia dilimit dengan waktu ya. Seperti itu. Jadi Anda yang menyaksikan pelajaran saya nanti pasti akan absen di situ ya. Link ini selalu akan saya bagikan ketika saya melakukan di mata pelajaran saya ya. Silahkan nanti kalian bisa buka linknya di sini. Kemudian kita setelah buka linknya nanti pasti ada disuruh untuk masuk ke dalam Google Classroom ya. Jadi jangan melewatkan untuk absen ini. Saya limit waktunya sampai jam 9.40 ya. Seperti itu. Oke, lanjut saya lanjutkan ya. Nah, nanti pada kompetensi kejuruan yang akan kita pelajari, yang pertama adalah obat-obat sistem pencernaan ya. Jadi organ-organ pencernaan itu apa aja, kemudian obatnya apa aja, mekanismenya bagaimana, itu nanti kita akan pelajari di obat-obat sistem pencernaan. Sama halnya dengan obat-obatan sistem saraf pusat, ini lebih kompleks yang nantinya akan bagi menjadi 2 sesi atau beberapa hari. Jadi nggak bisa satu pertemuan untuk obat-obat sistem saraf pusat karena obat-obat maupun materi yang kita gunakan itu sangat banyak sekali. Jadi belum bisa untuk kita lakukan ya, belum bisa kita lakukan untuk satu kali pertemuan ya. Kemudian SSP sistem saraf pusat
Sama halnya dengan ini obat sistem saraf otonom ya. Untuk sistem saraf otonom ya nanti bisa kalian pelajari juga, akan saya share juga seperti biasa. Jadi obat-obatannya apa, spesialitnya apa yang sudah ada di apotek maupun di rumah sakit, kita nanti bahas satu persatu. Kemudian ada anoreksia, kemudian obat-obatan jantung dan pembuluh darah. Nah, kayak gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Kita langsung ya ke obat-obat sistem pencernaan karena biar mempersingkat waktu gitu ya. Oh, untuk obat-obatan sistem pencernaan ya, ini ada terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, obat-obat sistem pencernaan itu ada antasida, ada digestiva, anti diare, obat pencahar atau yang disebut laksatif, antispasmodik dan kolagoga. Nah, tapi sebelum kalian masuk ke sini, kalian harus tahu dulu dong organ-organ untuk pencernaan itu apa aja, mulai dari mana, ya seperti itu. Oke, kita bahas satu persatu ya. Sistem pencernaan manusia ya. Oke, kalian bisa lihat di sini ya, dari mulai awal sampai akhir, sistem-sistem pencernaan itu mulai rongga mulut ya. Rongga mulut di sini ya. Kemudian di situ dibantu kemungkinan pada gerakan kalian memakan suatu makanan ya, bukan dibantu dengan lidah, artinya di sini itu ada pengecap perasa ya, dengan perantaranya itu si lidahnya itu kayak gitu ya. Kemudian di sini ada kerongkongan ya, di sini ada kerongkongan. Kemudian masuk ke mana? Ya, masuk ke daerah lambung, usus halus, usus besar, lalu ke bagian anus ya. Jadi ini kompleks untuk keseluruhan kalian tahu bentuknya seperti ini ya kalau di dalam tubuh kita itu. Jadi kalian harus tahu dulu anatomi fisiologinya manusia dulu ya. Jadi usus halus itu yang ini, usus besar yang ini. Oke, langsung kita bahas satu persatu. Nah, ini untuk SKSKD-nya nanti ya. Nah, indikatornya berarti menghubungkan struktur dan fungsi organ-organ dalam sistem pencernaan makanan manusia. Sehingga kalian tahu tuh, oh kalau strukturnya tuh seperti ini, oh fungsinya itu untuk ini. Jadi tahu bentuk organnya, juga tahu dalam bentuk sistem pencernaannya seperti itu. Nah, kemudian untuk indikator yang kedua, kalian juga harus menjelaskan proses pencernaannya itu terjadi di organ yang mana aja, dan ada beberapa indikator atau beberapa enzim yang bisa mempercepat terjadinya reaksi tersebut kayak gitu ya. Ini nanti aja. Nah, yang paling terpenting kalian tahu mekanisme kerja organnya, kemudian tahu obatnya apa dan spesialitnya apa kayak gitu ya. Nah, kita masuk ke alat-alat pencernaan dulu ya. Untuk alat-alat pencernaan ya yang ada di sini kita bahas ya. Ada esofagus ya di sini ya, kerongkongan ya, lambung, usus halus, usus besar langsung ke anus ya. Jadi nah, masuk ke mulut ya, ada salivary glands atau yang dibantu dengan saliva. Saliva itu air liur yang nantinya dikunyah dengan menggunakan enzim tertentu ya, yang memungkinkan dia masuk menggunakan gerakan peristaltik itu dibantu ya. Kemudian masuk ke kerongkongan ya, masuk ke lambung ya, masuk ke lambung, stomach ya, liver, terus habis itu masuk ke lambung, usus halus ke usus besar langsung ke anus. Nah, masuk ke mulut dulu ya. Nah, dalam mulut ini nanti kalian mengunyah makanannya dibantu dengan beberapa enzim yang terdapat pada
pada enzim di mulut ya. Lidah itu sebagai perantara atau sebagai perasa kalian untuk mengunyah makanan. Oh, ini makanan enak nggak enak. Jadi dia ada sensor di situ ya. Seperti itu. Kemudian kalian juga akan dibantu dengan yang namanya saliva ya. Saliva itu untuk membantu proses pengunyahan makanan kalian ya. Itu kayak gitu. Nah, ini sudah cukup jelas kayaknya kalian ya. Oke, kita sharing satu persatu. Kemudian di sini, nah di situ juga ada gigi, lidah, kelenjar ludah. Nah ini gigi ya, namanya gigi tersusun dari incivivum, canianus. Nah struktur gigi kan sudah dijelaskan untuk yang di sebelumnya ya kelas berapa itu sudah dijelaskan pasti untuk struktur gigi, mahkota gigi bentuknya gimana, leher gigi bentuknya gimana, akar gigi. Nah struktur gigi pun juga sama, dia mempunyai fungsi masing-masing dalam prosesnya kayak gitu. Tapi sebenarnya saya nggak perlu jelasin satu persatu ya. Jadi bagian-bagian yang ada di dalam mulut itu sebenarnya ada gigi, lidah, dan kelenjar ludah itu. Nah yang fungsinya nanti akan sama dia. Fungsinya itu akan mempercepat prosesnya makanan untuk sampai ke proses selanjutnya kayak gitu ya. Nah selanjutnya lidah merupakan otot pada permukaan yang memiliki papila ya. Fungsi lidah membantu proses penelanan dan juga sebagai alat pengecap ya jelas ya. Alat pengecap iya, sebagai pembantu indera perasa juga iya seperti itu. Nah kemudian ada kelenjar ludah, sudah saya sebutkan berkali-kali, menghasilkan saliva. Nah, mengesalkan saliva ini dia akan sintesis ya, enzim-enzim ini nantinya akan mempercepat proses reaksi yang terdapat pada proses selanjutnya ya. Jadi ada karbohidrat ya pasti dibantu dengan enzim ini ya. Jadi supaya dia strukturnya itu lebih kecil, dikecilkan ya untuk menjadi biasanya karbo ini menjadikan glukosa ya, dia dijadikan maltosa atau bentuk yang lain gitu, karbohidrat dalam bentuk yang lain kayak gitu ya. Saya lanjutkan. Masuk ke proses kerongkongan ya. Oke, masuk ke proses kerongkongan. Nah, proses kerongkongan ini nanti kalian adanya proses peristaltik atau gerakan otomatis di dalam kerongkongan ya. Maksudnya gini, gerakan peristaltik itu gimana, Bu? Pada prosesnya nggak mungkin makanan itu masuk ke dalam masuk ke sini ya, masuk ke dalam paru-paru ya. Nggak mungkin. Kalau kalian masuk ke dalam paru-paru artinya apa? Kalian tersedak ya. Dan akan mengganggu proses pernafasan kalian. Artinya kalian coba makan kemudian kalian tersedak, pasti kalian reaksinya akan batuk-batuk ya. Sama halnya dengan ini ya. Sama halnya dengan ini. Ketika ada gerakan peristaltik, maka katup yang ada di jalur paru-paru dia akan otomatis akan tertutup ya. Jadi dia akan tertutup seperti ini set gitu ya. Nah, dia kalau tertutup berarti dia masuknya akan ke lambung ya. Masuknya akan ke lambung. Nah, itu akan terjadi proses selanjutnya kayak gitu ya. Nah, fungsinya gerakan peristaltik itu seperti itu ya. Jadi gerakan otomatis nggak disuruh pun nggak apa-apa. Itu sudah otomatis di dalam tubuh kita akan seperti itu. Nah, kayak gitu ya. Itu gerakan ototnya kalian secara otomatis ya. Kayak gitu. Kemudian saya lanjutkan ya. Pada kerongkongan ini juga saya pengen jelasin makanya kalau kalian makan pasti kalian juga akan dituntut untuk tidak berbicara. Nah, salah satu halnya yang mempengaruhi itu ya, secara adabnya atau attitude-nya itu nggak baik kalau kita makan dengan berbicara, dan secara anatomi fisiologi pun juga sama ya. Anatomi fisiologi itu nggak boleh ya, sudah dijelaskan secara klinis. Oh, kalau kalian makan berarti katup yang di paru-paru itu pasti otomatis akan menutup kayak gitu ya. Saya lanjutkan. Nah, kerongkongan merupakan organ berperan sebagai tempat jalannya makanan menuju ke lambung. Kerongkongan tersusun atas epitelium, ini artinya otot ya. Epitel itu otot ya. Otot ya.
berlapis pipis serta beberapa jenis jaringan otot melingkar dan longitudinal. Dia jenisnya ya, ini maksudnya ini adalah jenis ototnya itu jenis melingkar ya. Kemudian yang jika berkontraksi akan menimbulkan gerakan peristaltik yang sudah jelaskan sama Bu Ratih tadi. Nah, di tubuh kita itu serba otomatis. Makanya kalian kalau makan tuh jangan asal makan. Artinya attitude-nya juga dijaga. Karena di dalam tubuh kita itu meskipun otomatis kalau kalian dibantu dengan ngomong, dibantu dengan makan, yuk jelas gerakan peristaltik itu, yuk gerakan peristaltik akan berjalan. Cuma nggak jalan secara semestinya kayak gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini yang selanjutnya adalah lambung ya. Lambung itu terjadi di esofagus ya, ada di dinding sel. Ini patologi jenis bagiannya. Bagian di dalam lambung itu ada esofagus, dinding lambung, pilorus ya. Sebelum kita masuk ke duodenum ya. Jadi di lambung itu selalu diproses ya, terdapat banyak enzim ya, diproses di dalam makananmu, di dalam lambung itu diproses secara sempurna supaya dia lebih menjadi struktur yang lebih kecil ya, bagian yang lebih kecil ya. Setelah itu diserapnya itu di sini dia. Diserapnya makanan yang mungkin yang baik ya sampai menjadi baik itu di sini. Hanya kolektivitas disortasinya dia di lambung. Ketika dia baik untuk tubuh, maka akan dia diserap. Kalau nggak bagus di dalam tubuh, ya nggak bagus di dalam tubuh akan dilanjutkan ke organ yang lain kayak gitu ya. Kalau dia bagus, maka dia akan diserap oleh tubuh kita ya, dan dialirkan ke seluruh tubuh kita ya. Tapi kalau tidak bagus maka akan diserap di bagian organ lain seperti itu ya. Jadi ini itu prosesnya pada di lambung itu proses penyerapan makanan di dalam tubuh kalian dengan bantuan enzim ya. Seperti itu. Nah, ini ya, ini bisa saya jelaskan sekali lagi. Pada lambung tersusun atas jaringan otot ya. Semuanya itu kan otot, organ-organmu itu disebut otot ya. Yakni kardiak, fundus, dan pilorus ya. Kardiak, fundus, dan pilorus. Hati-hati ya, setiap pengertian-pengertian ini nanti akan saya bahas lagi di soal-soal ya, soal-soal selanjutnya. Makanan yang masuk ke lambung bertahan selama 2-5 jam. Makanan dengan lambung mengalami serangkaian proses kimiawi oleh getah lambung ya. Nah, ini prosesnya yakni berupa HCl atau asam klorida. Asam klorida di dalam tubuh kita juga punya asam klorida. Makanya kalau kalian punya asam lambung, nah itu terdapat di situ juga. Aduh, karena makanan yang mungkin kalian nggak makan beberapa lama, kemudian HCl kalian akan meningkat. Nah, itu kan karena di lambung kalian juga akan menghasilkan HCl di situ. Kemudian ada enzim peptin, renin, dan lipase. Ini untuk prosesnya kalian untuk menyerap ya. Ini dibantu dengan enzim. Dibantu untuk enzim kalian untuk menyerap ya, mempercepat proses penyerapan makanan di dalam tubuh kalian. Nah, seperti itu. Nah, ada usus halus ya. Nah, yang sudah saya jelaskan, nah usus halus. Ada jejunum ya. Saya lanjutkan. Usus halus terdiri dari 3 bagian, ada duodenum, ada jejunum, ada ileum. Proses pencernaan makanan di usus halus dibantu oleh sekret ya, yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Semuanya itu ya dibantu dengan enzim ya. Nah, ini enzim-enzimnya yang akan membantu proses di dalam sini ya. Jadi kalian harus tahu ya. Oke, selanjutnya, nah makanan yang sudah tidak diserap lagi oleh tubuh kalian ya. Nah, ini nanti akan masuk ke dalam sini ya. Usus yang besar yang tersusun dari ini ya. Ascending, transverse, descending. Usus besar ini tidak memiliki villi. Villi itu adalah bagian seperti bulu-bulu gitu, namanya villi. Sehingga tidak terjadi proses penyerapan makanan. Pada usus besar terjadi pembusukan sisa pencernaan, yaitu bakteri E. coli. Nah, lalek kalian makan makanan atau di tubuh kita itu sudah ada bakteri E. coli ya.
Sebenarnya di tubuh kita banyak adanya bakteri E. coli. Nah, E. coli ini sebenarnya eh, berfungsi untuk membantu proses pembusukan. Makanya tadi dari lambung, ketika ketika si lambung tersebut itu sudah tidak, ini sih nggak butuh ya. Jadi dia masuk ke dalam organ, nantinya masuk ke dalam usus usus besar ini ya. Usus besar ini sudah tidak terpakai lagi di dalam tubuh kalian, makanya dibuang, otomatis terbuang di dalam usus usus besar kalian. Nah, dibantunya dengan siapa? Dibantunya dengan E. coli ya. E. coli seperti itu. Nah, ini ke anus ya, kalian sudah tahu ya. Oke ya. Nyampe di sini dulu ke proses anus, ke organ anus. Anus ini seperti otot ya. Kemudian otot teluri namanya, atau string verb, berkontraksi. Ya, dia berkontraksi. Kalau mengalami pengeluaran feses, maka akan defekasi atau melebar kayak gitu ya. Jadi otomatis kayak gitu ya. Ini adalah sudah jelas makanan ini sudah tidak digunakan lagi ya. Makanan yang tidak diserap oleh tubuh dan tidak digunakan lagi. Nah, seperti ini ya. Oke. Oke, sudah dari sini dulu yang bisa saya sampaikan. Kita masuk ke organ-organnya dulu atau pengenalan organnya dulu, nanti sebelum ke obatnya dan sebelum ke mekanisme kerja obat dan spesialitnya. Oke, saya akhiri dulu ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa untuk mengerjakan di Google Classroom kalian. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.